Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Kalau saudara menyanyikan lagu El Shaddai, saudara harus mengerti apa artinya El Shaddai. El Shaddai itu, kata-kata itu diambil dari Shaddai. Shaddai dalam bahasa Ibrani itu artinya ibu yang menyusui, jadi susu ibu. Jadi itu Shaddai adalah buah dada seorang ibu yang menyusui. Jadi gambaran El Shaddai itu adalah gambaran seorang bayi atau anak kecil yang sedang digendong oleh ibunya sambil disusui. Dan itu adalah gambaran Allah yang melindungi. Bukan cuma melindungi, tapi Allah itu adalah Allah yang memelihara. Dan pemeliharaan Allah itu seperti digambarkan dengan susu ibu yang tidak bisa dibeli di toko. Tidak bisa dibeli dimanapun juga. Hanya diperoleh dari diri ibu itu sendiri. Perlindungan Allah itu, pemeliharaan Allah itu muncul dari diri Allah dan kita tidak pernah bisa dapatkan dari manapun juga. Itu lagu El Shaddai. Sehingga ketika saudara menyanyikan lagu itu, saya harap mulai dari hari ini saudara mengerti apa artinya El Shaddai. Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini adalah minggu ketiga dari bulan September ini. Dan saya selalu ada sukacita khusus kalau di minggu ketiga. Apa sebabnya? Minggu ketiga ini adalah minggu pelayanan kaum muda. Jadi saudara lihat tadi, semuanya pemain musik, kaum muda, backing vokal, pemain pujian, sampai dengan penyambut tamu semuanya kaum muda. Sampai dengan yang khotbah juga dari kaum muda. Puji Tuhan. Jadi ada sukacita tersendiri saya. Dimudahkan dengan ini. Pagi hari ini saya mau ngajak kita semua untuk belajar sisi lain dari orang beriman. Mungkin kita secara standar mengetahui bahwa hidup kita sebagai orang percaya haruslah beriman pada Tuhan Yesus. Haruslah punya iman kepada Allah. Dan iman itu yang memberi kepada kita kemenangan. Iman itu yang memberikan kepada kita berkat dan sebagainya. Banyak kisah Alkitab yang menceritakan tentang tokoh yang beriman diberkati oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, diberi kemenangan oleh Tuhan. Tapi pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, seorang murid Tuhan yang luar biasa, yang dari sana kita bisa melihat sesungguhnya beriman itu seperti apa, dan apa yang bisa terjadi pada orang beriman. Mari saya ajak saudara berkenalan dengan Stefanus. Kisah Para Rasul 6 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Yang baca ayat ini juga kaum muda. Kisah Para Rasul 6 ayat 3 sampai dengan 5. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Pada saat itu untuk membantu para rasul, diusulkan untuk dipilih orang-orang yang sungguh-sungguh penuh iman dan Roh Kudus. Dan mereka yang terpilih ini istimewanya adalah justru kaum muda. Saya ingin memberitahukan kepada saudara apa istimewanya seorang kaum muda yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman. Dikatakan di sini bahkan Stefanus terpilih karena dia terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Dikatakan pada ayat 3 tadi. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh, terkenal baik, penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Apa istimewanya ini? Kalau seseorang sudah mengikut Tuhan dari sejak masa mudanya, dan dia terus belajar firman Tuhan, dia hidup dalam takut akan Tuhan, sungguh-sungguh menjalani firman Tuhan, sehingga pada masa tuanya, dia adalah terkenal baik. Dia adalah penuh roh dan hikmat. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Tapi ini lebih luar biasa karena mereka bukan orang yang sudah tua. Mereka bukan orang yang sudah punya jam terbang sebagai murid Tuhan cukup lama.
Mereka ini anak-anak muda. Dan ketika mereka ini masih muda, mereka rata-rata di bawah umur 30 tahun atau sekitar 30 tahun, seusia Tuhan Yesus pada waktu melayani di muka bumi. Mereka ini terkenal baik, jadi sudah terkenal baik dari sejak mereka masih jam terbangnya sebagai orang beriman belum terlalu lama. Mereka juga dikenal dengan penuh roh dan hikmat sehingga mereka terpilih. Dan ini yang menjadi istimewa. Dikatakan juga pada ayat 5, penuh iman dan Roh Kudus. Di sana dikatakan Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Jadi tidak bisa disangsikan lagi, ini satu predikat yang luar biasa. Menunjukkan suatu kerohanian, kualitas kerohanian yang sehat dan baik. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini bukan orang-orang tua. Kalau orang tua yang sudah, ya teman-teman sebayanya sudah meninggal semua gitu ya. Terus dia tinggal gilirannya dia, tinggal satu teman lagi, dilihat di koran, ada di koran, meninggal juga. Tinggal dia ini urutannya, terus dia beriman, dia penuh Roh Kudus, itu juga luar biasa sesungguhnya. Tapi jauh lebih luar biasa anak-anak muda ini. Mereka ini adalah orang-orang yang diakui setelah dirasakan oleh orang lain sebagai orang yang dikatakan tadi terkenal baik, penuh roh dan hikmat, penuh iman dan Roh Kudus. Mereka dikenal, diketahui sehingga mereka bisa dipilih. Kalau saudara baca di sini ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Tidak disebutkan orang-orang ini harus di bawah atau di atas umur sekian, tidak ada batasan umurnya. Jadi begitu dipilih secara random, ternyata dipilih 7 orang ini. Dan ternyata mereka ini adalah orang-orang yang dikenal baik. Ingat, mereka dipilih, bukan mereka mengajukan diri. Bukan mereka memperkenalkan diri, saya orang baik. Saya ini orang penuh roh, penuh hikmat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pilihlah saya. Tidak ada kampanye-kampanye seperti itu. Mereka dipilih. Karena apa? Karena mereka dikenal dan dirasakan oleh orang lain. Saya ajak saudara membandingkannya dengan Matius 7. Mari. Matius 7 ayat 15 sampai dengan 20. Matius 7 ayat 15 sampai dengan 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tidak ada satu pohon pun yang mengatakan dirinya, saya adalah pohon yang baik. Tidak ada. Tapi buahnya mengatakan seperti itu. Saya pernah cerita pada jemaat, ketika saya membangun rumah saya harus membuat sebuah tembok. Tembok itu harusnya lurus ini. Tapi ketika diukur lurus, nabrak sebuah pohon nangka. Di tempat saya banyak sekali pohon nangka. Di tempat saya itu banyak sekali pohon buah-buahan yang lain. Jambu dan sebagainya. Ini pohon nangka. Nah, pohon nangka ini adalah nangka yang istimewa. Nangka yang buahnya manis dan enak. Meskipun sekarang agak jarang dia berbuah karena mungkin sudah terlalu lama ya usianya pohon ini. Tapi gara-gara pohon nangka ini, tembok yang tadinya harusnya lurus, saya belokkan. Saya belokkan, desain saya ubah. Karena apa? Karena saya tidak mau menebang pohon ini. Kenapa tidak mau ditebang padahal ada pohon nangka yang lain? Karena pohon ini buahnya istimewa. Dia tidak pernah mengatakan, hei jangan tebang saya. Saya adalah pohon nangka yang buahnya manis loh. Saya beritahu pada saudara, di Jawa Barat ini jarang sekali pohon nangka yang buahnya manis. Lain dengan daerah saya di Jawa Timur, di Malang, Surabaya, itu banyak nangka yang manis, banyak nangka yang dagingnya tebal. Tapi rasanya belum ada nangka yang tanpa biji, belum ada. Semangka ada yang tanpa biji ya. Kalau nangka keterlaluan tanpa biji mungkin ya. Itu belum ada, tapi enak sekali kok di Jawa Timur. Kok di sini jarang. Jadi ini harus dijaga ini. Dia tidak pernah minta tolonglah jangan saya ditebang, enggak pernah.
Tapi saya dengan sendirinya tidak akan menebang. Karena apa? Buahnya istimewa. Tidak peduli saudara itu usianya berapa. Apakah saudara usianya sudah tua atau masih muda? Tuhan tidak peduli. Yang Tuhan peduli itu buah saudara mana. Hasilkanlah buah yang baik dalam hidup saudara. Kalau saudara mempunyai buah yang baik seperti pohon nangka saya bentuknya jelek loh. Aneh loh, pohon nangka ini benar-benar aneh. Sebab apa? Dahannya itu pendek. Jadi nangkanya itu di bawah. Orang kan biasa nangka di atas, ini nangkanya di bawah. Karena nangka di bawah harus saya jaga dengan 2 golok. Sebab kalau enggak ada orang ngambil. Udah dijaga-jaga gini. Ya. Itu adalah pohon nangka yang bentuknya jelek. Buruk rupa. Tapi buahnya dong. Begitu juga ketika kita mungkin difitnah orang. Orang mengatakan hal yang buruk tentang kita, ngefitnah kita macam-macam. Tapi kalau kita menghasilkan buah yang baik, maka buah yang baik itu berkenan di hadapan Allah. Dan Allah juga yang berkenan dalam kehidupan kita masing-masing. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Luar biasa. Jadi ini adalah Stefanus. Stefanus dalam bahasa Yunani itu Stefanos. Stefanos adalah mahkota juara. Saudara mungkin pernah nonton film-film, ya zaman dulu ada film Ben-Hur dan Ben-Hur dibuat lagi sekarang film ini. Itu ada mahkota bentuknya anyaman daun. Dari bentuknya anyaman daun ini memang daun segar. Jadi bukan dibuat berbentuk daun, tidak. Memang daun segar, jadi besoknya sudah layu. Tapi itu adalah pemberian mahkota kepada juara. Kalau mahkota raja namanya diadema. Diadema itu mahkota raja. Itu turunan. Biarpun anaknya rada sedikit miring otaknya, tetap dia raja gitu kan. Jadi turunannya tetap dijadikan raja. Jadi kadang-kadang kan juga ada kerajaan-kerajaan yang ketika bapaknya yang jadi raja, wah luar biasa. Ketika anaknya jadi raja, kacau semua negara. Karena anaknya miring tadi. Gitu kan. Ya miring ya. Jadi makanya saudara jangan miring. Ya. Lurus. Nah, kalau ini Stefanos, mahkota juara. Jadi kalau tidak jadi juara, ya tidak terima Stefanos. Dan saya rasa ibunya Stefanus ini memberi nama Stefanos kepada Stefanus ini, ya punya tujuan, punya harapan. Seperti kita juga memberi nama pada anak kita. Ya, dikasih anak namanya Selamat. Supaya apa? Panjang hidupnya itu selamat terus gitu ya. Selamat terus, hampir ketimpa pohon gak jadi. Hampir kena penyakit antraks gak jadi. Oh sekarang bukan antraks Zika, sekarang lebih populer. Dan kayak gitu, selamat terus. Ada yang namanya Untung. Ya kalau saudara zaman dulu ada majalah Donald Bebek gitu ya. Ada si Untung terus gitu ya. Sampai Donald tuh iri hati kepada si Untung ini ya. Karena Untung terus. Ya, sehingga ada orang namanya hoki gitu ya. Jadi itu agak berat loh. Sebab apa? Kalau dia tidak hoki diketawain sama teman-temannya. Mana lu hoki? Apa lu kalah sama gua? Nah, kayak gitu ya. Tidak beruntung seperti itu. Nah ini namanya Stefanus. Jadi ada harapan orang tuanya supaya dia itu menjadi juara. Dan mahkota juara ini menunjukkan apa? Menunjukkan kemenangan. Orang yang jadi juara, orang yang terima Stefanos adalah orang yang sudah menang. Dan inilah kisah kemenangan Stefanus. Bagaimana sesungguhnya kisah kemenangan Stefanus, orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, penuh iman dan Roh Kudus. Seperti apakah dia ini? Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kita lihat di sini bagaimana Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa Roh Kudus melakukan mujizat-mujizat dan tanda yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Stefanus adalah seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh istimewa. Tapi kita tahu kisah Stefanus. Kelak kemudian hari Tuhan mengizinkan Stefanus yang berada di dalam kondisi kemenangan yang besar ini, kemenangan Stefanus yang luar biasa, Stefanos mahkota juara ini, justru akhir hidupnya dirajam sampai mati. Stefanus ini dirajam sampai mati.
Kita tahu kematian itu pasti menjemput setiap orang yang pernah lahir atau pernah hidup. Tapi kita berharap, ya saudara juga pasti berharap, ya mau kematian saya jangan ngeri-ngeri amat lah. Kematiannya itu yang agak enak lah, tidur terus sudah nggak bangun lagi. Enak kan jadinya, nggak ada masalah tuh. Nggak sampai misalnya lagi naik kapal, terus kapalnya dibajak sama teroris negeri lain. Di teroris negeri lain itu disembelih kita. Waduh ngeri sekali, waduh mati juga mati tapi jangan yang ngeri-ngeri gitu lah ya. Bayangannya itu jangan yang gitu, bayangannya itu tidur, mati. Hamba-hamba Tuhan tuh punya impian kematian. Impian kematian itu dipanggil pulang oleh Tuhan ketika sedang melayani. Nah, itu loh. Itu memang indah sekali ya, ketimbang ketika sedang berbuat dosa, maka hamba Tuhan itu dipanggil pulang. Waduh, gak enak banget ya. Beritanya itu kurang enak. Ketika sedang melayani, panggil pulang oleh Tuhan. Enak kan gitu. Ya harapannya begitu. Tapi Stefanus ini orang istimewa. Dia hamba Tuhan yang istimewa. Jelas kualitasnya luar biasa. Tapi akhir hidupnya dia dirajam sampai mati. Dirajam ini dilempari batu. Kadang-kadang mungkin dipukul dengan batu. Dan berdarah dan tidak langsung mati. Orang yang dirajam itu punya delay, punya waktu. Mati itu tidak langsung. Terus makanya hukuman mati di Indonesia itu tidak pakai dirajam atau digantung. Tapi ditembak. Sebab ditembak tuh orang lebih cepat mati. Begitu juga suntik mati, lebih cepat mati. Atau zaman dulu tuh ada di Amerika kursi listrik. Itu juga orang kadang-kadang gak mati. Sudah dikasih listrik yang besar, cuma gatel aja gitu. Gitu. Sebentar hidup lagi dia. Kok hidup lagi? Besarin listriknya. Ada orang-orang yang kuat seperti itu. Tapi kan tersiksa dia. Jadi ini adalah hal-hal yang, tapi Stefanus ini dirajam. Kematian yang sangat mengerikan. Tapi itulah menunjukkan kemenangan Stefanus. Di dalam apa? Dalam mempertahankan imannya. Di dalam mempertahankan pelayanannya. Sebab itu kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada Stefanus karena imannya. Pertama tadi sudah kita baca, karena imannya Stefanus, maka Stefanus terpilih untuk melayani Tuhan. Sungguh hal yang luar biasa loh. Saya sampai berpikir begini. Apakah saya melayani Tuhan ini karena terpilih karena iman saya? Apakah saudara yang main musik melayani Tuhan karena terpilih karena iman saudara? Atau saudara yang melayani di bidang lain, saudara terpilih karena iman saudara atau karena kemampuan saudara? Ya, di sini nggak ada yang main gitar, ya udah deh kamu aja deh main gitar. Kamu bisa kan main gitar? Bisa, ya udah kamu main gitar. Dipilihnya tuh karena kemampuan. Ya nggak apa-apa juga sih melayani Tuhan. Tapi bukan seperti Stefanus yang terpilih karena imannya. Ini beda sekali loh. Terpilih karena imannya, mungkin dia tidak berapa pintar, tidak terlalu pandai, tidak terlalu mampu. Stefanus mungkin bukan pengkhotbah yang hebat. Stefanus juga mungkin bukan penginjil yang baik. Tapi dia terpilih karena imannya. Lalu karena itu dia diberi kemampuan, tadi kita sudah baca bahwa dia mendapatkan karunia dan kuasa Roh Kudus sehingga banyak mujizat dan tanda yang luar biasa. Di ayat-ayat halaman sebelumnya tidak pernah disebutkan bahwa ada seorang bernama Stefanus yang melakukan mujizat yang luar biasa. Tidak pernah. Baru di sini. Setelah dia terpilih, dia dilengkapi oleh Allah. Itu sebabnya sangat luar biasa. Dia terpilih bukan karena dia hebat. Tapi dia terpilih karena dia punya iman yang luar biasa. Perlu bagi kita untuk kita mengetahui hal ini. Apa yang terjadi karena imannya Stefanus. Pertama, Kisah Para Rasul 6 ayat 5 tadi, bahwa dia terpilih untuk melayani Tuhan. Yang kedua tadi baru kita baca Kisah Para Rasul 6 ayat 8, dia melayani Tuhan dengan penuh kuasa. Jadi bukan saja dia melayani Tuhan dengan kemampuannya dia yang terbatas, bukan. Dia melayani Tuhan dengan kemampuan yang tidak terbatas sehingga disebut orang mujizat. Karena apa? Karena kuasa Tuhan. Saya beritahu ya, yang disebut mujizat itu adalah karena kita nggak mampu. Sehingga kita sebut mujizat. Kalau kita mampu, kita nggak sebut mujizat. Ketika saya mengangkat mic ini, saudara nggak tepuk tangan terus, luar biasa Pak Andri, mujizat besar, bisa ngangkat mic itu. Nggak akan, saudara nggak akan tepuk tangan gitu, itu pasti yang aneh saudara. Karena itu bukan mujizat.
Karena itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Buat Allah tidak ada mujizat. Sebab buat Allah semuanya biasa-biasa saja. Buat kita melihat apa yang dilakukan oleh Allah, ajaib, mujizat, ini luar biasa ini. Karena kita nggak mampu. Dan Allah mampu melakukannya. Sehingga Allah katakan itu sebagai sesuatu hal yang biasa saja, sedangkan kita mengatakan mujizat. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Stefanus dalam melayani Tuhan. Dan yang berikutnya kita baca, Kisah Para Rasul 6 ayat 10. Kisah Para Rasul 6 ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Jadi tampil pada ayat 9 dikatakan beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Soal jawab ini bukan mereka memberi soal kepada Stefanus, Stefanus ngisi terus dinilai sama mereka, bukan ya, bukan. Soal jawab itu adalah berdebat. Berdebat. Saudara bisa bayangkan ini, Stefanus melakukan pelayanan penuh dengan mujizat. Lalu orang-orang ini, orang-orang Yahudi yang adalah umat Allah, kenal akan Allah, tahu akan Allah, mengajak debat Stefanus. Bukannya mereka mengagumi Stefanus lalu meminta supaya Stefanus memperkenalkan kepada Tuhan Yesus yang bekerja melalui Stefanus. Mereka malah ngajak debat. Artinya mereka nggak percaya sama Stefanus. Mereka meragukan. Dan mereka tidak bisa menerima Stefanus. Mereka ngajak debat. Tapi di ayat 10 yang tadi kita sudah baca, dikatakan, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Jadi karena iman Stefanus, maka Stefanus bisa memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mau menyudutkan dia. Stefanus tidak pakai persiapan dulu, Stefanus tidak belajar dulu ya. Jangan dulu debat-debatan kita, saya mau belajar dulu di rumah. Supaya nanti kalau kalian nanya saya bisa jawab. Enggak pakai persiapan apa-apa. Stefanus mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka yang tujuannya adalah menyudutkan Stefanus dan mempersalahkan Stefanus, menyingkirkan Stefanus. Padahal Stefanus sudah begitu nyata penuh dengan kuasa Tuhan. Itu karena imannya Stefanus. Jadi kalau saudara adalah orang beriman, siaplah saudara pertama dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, siaplah saudara untuk menerima sesuatu karunia Tuhan yang selama ini saudara belum pernah miliki. Saya termasuk memiliki karunia yang selama ini saya belum pernah miliki. Saudara yang mengenal saya dari kecil, ada teman-teman saya juga yang dari kecil, adik-adik saya tahu bahwa saya itu gagap. Gagap total dari sejak kecil. Gagap total itu hampir tidak bisa bicara, bahkan dengan orang tua sendiri, berdua saja nggak bisa bicara. Gagap total. Nggak bisa menyelesaikan satu kalimat. Itu sebabnya ketika zaman dulu kan, anak-anak zaman dulu kalau di sekolah, di kelas kan suruh deklamasi istilahnya. Saudara masih tahu deklamasi nggak? Anak zaman sekarang nggak tahu deklamasi ya? Nggak ada lah di pelajaran sekarang. Itu pelajaran zaman dulu tuh. Deklamasi. Indonesia, tanah airku yang kayak gitu ya, itu deklamasi. Dan saya nggak bisa deklamasi di depan kelas tuh nggak bisa ngomong. Teman-teman di kelas ketawa semua, yang ketawa saya ciriin. Pulangnya saya ajak berkelahi. Nah itu dari muncul sifat jelek di situ. Dan itulah saya. Jadi kalau sekarang saya bisa berkhotbah dengan lancar, ini karunia. Karunia Tuhan. Karunia yang lain adalah Tuhan memberikan pengertian yang luar biasa kepada saya dengan sangat cepat tentang ayat-ayat firman Tuhan. Jadi tidak ada satupun ayat yang menjadi sesuatu ayat yang sulit untuk saya uraikan. Itu bukan kemampuan saya. Saya tahu persis kemampuan saya sampai di mana. Itu adalah karunia Tuhan beri. Tuhan beri dengan luar biasa. Saudara yang pernah ikut persekutuan Tabernakel Kasih, pada waktu saya membawakan pilih ayat, saudara pasti heran kok bisa ya ayatnya dipilih oleh saudara dan nyambung semua dan bisa menjadi satu khotbah yang luar biasa. Dan itu menjawab masalah-masalah kita. Persekutuan Tabernakel Kasih ya. Bukan di sini kita ngadainnya tiap Jumat ya di Pasir Salam. 2 Jumat sekali. Nah di sana adalah karunia-karunia Roh Kudus.
Beberapa karunia itu bersifat tidak tetap, artinya tidak terus menerus. Tapi itu pun karunia yang saya terima. Dan kalau kita beriman pada Tuhan, kita harus siap melayani Tuhan dengan kuasa Tuhan, dengan karunia Tuhan. Yang berikutnya tadi yang baru kita baca, kalau kita beriman pada Tuhan, kita harus mampu, harus siap memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan. Beberapa waktu yang lalu di WhatsApp para hamba-hamba Tuhan, ada berita di Amerika Serikat, ada seorang hamba Tuhan yang menembak mati hamba Tuhan lain setelah berdebat soal Alkitab. Jadi berdebat Alkitab, kesel hamba Tuhan ini, nggak bisa jawab lagi, tembak, dor, mati. Untung si Stefanus ini nggak didor pada waktu itu. Ya, luar biasa. Dan ini hamba Tuhan yang ditembak maupun yang menembak ini adalah hamba Tuhan yang sudah senior-senior, malah pensiun istilahnya gitu. Luar biasa, luar biasa. Kita harus bisa memberikan jawaban atas pertanyaan, bukan berdebat. Itu sebabnya saya katakan pada saudara jangan berdebat. Kalau berdebat kita akhirnya bisa menjadi, zaman dulu ada istilah debat kusir. Jadi kusir satu, kusir delman berdebat. Itu pasti mutunya tuh nggak ada mutunya sama sekali kan. Ini bukan berdebat, ini menjelaskan. Kalau orang yang dijelaskan tidak mau, ya sudah. Tuhan Yesus tidak pernah berdebat, tapi Tuhan Yesus menjelaskan. Dan ini Stefanus ini memberi jawaban, penjelasan atas ini. Itu karena kita beriman. Jadi kalau saudara beriman, saudara jangan bilang, udah, jangan tanya-tanya saya. Ada pertanyaan, tanya pendeta Andri. Yang lain jangan tanya saya. Karena saya cuma beriman buat diri saya sendiri. Tidak bisa. Kalau saudara beriman, saudara siap, harus siap ditanya dan saudara harus siap menjawab. Yang berikutnya, Kisah Para Rasul 6 ayat 11 dan 13. Kita mau lihat secara cepat dulu tentang kisah Stefanus ini, baru nanti kita masuk ke beberapa bagiannya. Kisah Para Rasul 6 ayat 11 dan 13. Kisah Para Rasul 6 ayat 11 dan 13. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Jadi kalau kita lihat di sini, iman Stefanus membuat Stefanus difitnah dan dianggap menghujat Musa. Musa itu terhormat sekali loh di kalangan Yahudi. Karena Musa itu pemimpin agama mereka, Judaism, yang kitab sucinya adalah Taurat. Taurat itu ditulis oleh Musa. Allah menurunkan Taurat kepada Musa sehingga Musa itu terhormat sekali. Dikatakan di sini bahwa Stefanus itu difitnah dengan dianggap menghujat Musa dan menghujat Allah dan tidak menghormati akan tempat kudus. Itu semua terjadi karena apa? Karena Stefanus beriman pada Tuhan. Jadi orang yang beriman harus siap difitnah. Di satu sisi kalau kita lihat orang beriman itu maju, Daud beriman pada Tuhan, maju berperang melawan Goliat dan Goliat dikalahkan, puji Tuhan. Kita semua senang hati. Selesai firman Tuhan itu, wah kita rasanya jadi Daud semua, nggak ada yang jadi Goliat kan. Saudara dengar kisah Daud Goliat, pernah nggak pulang dari kebaktian? Wah puji Tuhan saya Goliatnya, nggak pernah kan? Pasti ngerasa jadi Daud gitu kan. Itu memang benar, itu memang luar biasa, imannya Daud yang luar biasa. Tapi kalau kita belajar dari imannya Stefanus, kita belajar pendewasaan iman. Iman yang dewasa adalah iman yang siap difitnah. Dan siap perkataannya diputar balik. Siap perkataannya diputar balik malah buruk jadinya. Stefanus tidak pernah menghujat Musa. Stefanus menghormati Musa, menghormati hukum Taurat, menghormati kitab para nabi, menghormati perjanjian lama. Stefanus apalagi tidak pernah menghujat Allah, tidak mungkin. Tapi perkataannya diputar balik. Kalau saudara sudah beriman dan saudara difitnah orang dan saudara diputar balik perkataannya, saudara terpancing emosi saudara, terpancing marah saudara, lalu saudara melakukan hal-hal yang buruk, kondisi saudara akan lebih buruk lagi. Bukannya lebih baik, lebih buruk lagi. Ingat, kuasa kegelapan berusaha menjatuhkan kita. Saya pernah ingatkan pada saudara, kuasa kegelapan itu bukan iblis. Saya kasih contoh ya, ketika ular membujuk Hawa, itu ular membujuk Hawa jelas, untuk makan buah yang dilarang oleh Allah. Ular ini adalah
pengejawantahannya iblis. Iblis itu disebutkan mengambil rupa ular. Hawa dibujuk iblis makan buah yang dilarang oleh Tuhan, oleh Allah. Tapi Adam, ada peran ular enggak di sana? Ketika Adam makan buah yang dilarang oleh Tuhan, enggak ada peran ular. Yang ada adalah Hawa memberi kepada Adam. Hawa memberi kepada Adam karena apa? Karena saya yakin buah itu enak. Saya yakin buah itu istimewa. Sebab buah itu nantinya itu mendatangkan dosa. Dan dosa itu tidak ada satupun dosa yang tidak enak. Tidak ada satupun dosa yang tidak manis. Dan Hawa ini ingin membagi ke suaminya. Punya niatan yang baik. Punya niatan positif. Hawa tidak makan buah yang terlarang itu. Lalu membagi kepada King Kong. Nah, di situ mungkin siapa tahu ada monyet besar atau apa. Enggak. Itu bisa dari jauh ada melihat, ngapain lu makan buah itu bukan bagi ke gua. Lu bagi ke monyet. Nah itu kan, enggak, bagi ke suaminya, baik niatnya. Tapi itulah kuasa kegelapan. Adam pun jatuh dalam dosa. Bukan karena iblis loh ya, jangan salah-salahin iblis. Iblis loh, salah gua apa? Gua cuma membujuk Hawa, kenapa gua disalahin ke Adam? Enggak ada urusan sama Adam. Tapi Hawa berjalan di sana, sudah di dalam mekanisme sistem kuasa kegelapan yang bekerja. Kuasa kegelapan pernah saya gambarkan seperti matahari dan panas. Ruangan ini sejuk, di dalam hotel ini nikmat, ruangannya sejuk. Karena apa? Ada AC. Coba kalau nggak ada AC. AC tadi belum dinyalakan, kita baru beberapa orang aja udah panas. Padahal mataharinya di luar, tidak ikut masuk ke sini. Matahari itu kita bisa gambarkan iblis lah. Tidak ikut masuk ke sini, tapi yang masuk ke sini apa? Energi panasnya matahari, apalagi kalau banyak kaca. Banyak kaca ini radiasi panas masuk. Makanya ditambah AC di ruangan ini supaya dingin, supaya sejuk. Tapi seperti itulah kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan dapat membungkus hal-hal positif yang baik justru untuk menghancurkan. Nah begitu juga ini, orang bertanya jawab. Tanya jawab pada Stefanus untuk memojokkan imannya Stefanus. Kalau Stefanus emosional dan mengambil pistol, dor gitu ke orang itu, masuk penjara, dia malah buruk sekali kondisinya. Ketika saudara beriman, siap-siap saudara difitnah. Siap-siap saudara diputar balik perkataannya. Tapi serahkan semua itu kepada Allah. Tuhan yang akan membela saudara. Tuhan yang akan membela saudara dengan cara Tuhan. Kalau kuasa kegelapan bisa menjadi satu sistem yang merusakkan, menggoyahkan iman kita. Tuhan lebih besar dari itu. Tuhan bisa membuat sistemnya Tuhan untuk memperkuat kita, menolong kita. Tidak ada tangan Tuhan yang dari langit turun ketika Daud melempar umbannya kepada Goliat. Daud menembak cuma satu butir batu, tetapi bisa persis kena ke jidatnya Goliat. Luar biasa itu. Kalau saya bayang, kalau peletak luput misalnya, kata Goliat, ye nggak kena. Wah, gimana coba? Mati Daud itu. Udah mati sudah pasti itu. Udah mau ngasih umban lagi, nggak keburu ya. Sudah Goliat sudah hajar itu, pasti menghajar Daud. Tapi luar biasa kan. Ada pertolongan Tuhan, mekanisme sistem Tuhan yang tidak terlihat yang bisa membuat Daud menang. Begitu juga ada mekanisme Tuhan yang bisa membuat saudara menang ketika saudara difitnah, ketika saudara diputar balikkan perkataannya, kepada saudara dikatakan hal-hal yang negatif. Ada kampanye negatif, black campaign atau negatif campaign untuk saudara. Tenang, Tuhan yang bela saudara. Amin. Berikutnya, apa yang terjadi ketika Stefanus beriman? Kisah Para Rasul 6 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul 6 ayat 12 sampai dengan 14. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Karena Stefanus beriman kepada Tuhan, maka terjadilah peristiwa ini. Kalau Stefanus tidak beriman sama Tuhan,
Atau Stefanus berhenti beriman sama Tuhan, Stefanus mulai menyangkal Tuhan, Stefanus gak akan diseret ke mahkamah agama. Mahkamah agama itu mahkamah yang serius pada zaman itu. Kalau sudah kena ke mahkamah agama ini, dan dinyatakan sebagai orang yang menganut ajaran sesat dan sebagainya, wah bahaya. Kematian sudah pasti menunggu dia. Stefanus ini karena beriman kepada Tuhan, maka dia disergap, diseret, dibawa ke mahkamah agama. Difitnah oleh saksi-saksi palsu. Dan Tuhan izinkan ini. Stefanus itu membuat hal-hal yang ajaib, mujizat yang luar biasa loh. Stefanus bisa membuat mujizat yang luar biasa. Tapi ketika Stefanus sendiri memerlukan mujizat, memerlukan pertolongan, ada Tuhan menolong. Kalau Tuhan mau menolong Stefanus gampang banget gampangnya ini. Tapi Tuhan mengizinkan Stefanus mengalami ini. Apa sebabnya? Karena Stefanus beriman pada Tuhan. Jadi kalau saudara beriman kepada Tuhan, saudara harus siap untuk mengalami hal-hal yang berbahaya, kurang enak, yang Tuhan izinkan. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang Tuhan rencanakan untuk Stefanus. Tuhan tahu persis. Dulu waktu saya masih kecil, saya belajar naik ke, itu di depan rumah itu ada pohon. Pohon apa ya? Daunnya cukup rimbun. Waktu itu saya masih SD, masih umur berapa tahun? 6 tahun, 7 tahun begitu. Saya belajar naik pohon. Dan ibu saya mengatakan, jangan nanti jatuh. Ayah saya mengatakannya beda, naik. Jadi bingung kan. Jadi saya naik, ibu saya bilang jangan turun. Ayah saya bilang naik lagi. Saya naik turun gitu. Ayah saya bilang naik, gak apa-apa. Karena apa? Karena saya pikir kok sama ibu saya ngomong itu bahaya. Kok saya sama ayah saya disuruh melakukan hal bahaya itu ya. Setelah itu saya baru ngerti bahwa ayah saya mau supaya saya mampu untuk naik pohon itu. Gitu loh. Jadi bukan karena ayah saya mau membahayakan saya, bukan. Sampai akhirnya saya betah di pohon. Ya betah di pohon, saya bikin sedikit, pasang, ambil papan, pakai paku, bikin tempat duduk. Tempat duduk di pohon, lama-lama tempat duduknya kayak senderan. Lama-lama agak jadi kayak ini, kayak rumah pohon kecil gitu lah. Adik-adik saya itu belum lahir. Mereka kehilangan masa-masa luar biasa itu. Sukacita banget pada zaman itu. Saya sukacita banget loh. Zaman itu tuh zaman film samurai. Film samurai. Selesai pulang nonton samurai, sebuah pohon yang gak terlalu tinggi, di rumah itu saya anggap musuh. Pakai bambu, gundul sampai akhirnya itu si pohon itu. Dan kakek saya dari jauh, wah si Andri, marah gitu ya. Dan itu adalah, ya kalau saya pikir puji Tuhan, waktu itu saya melakukan itu, saya mengucap syukur puji Tuhan. Sebab apa? Kalau saya melakukannya sekarang kan dianggap gila saya kan. Nah, pendeta Andri lagi nyabeti pohon di Hotel Vio, kan dimarahi orang saya. Jadi puji Tuhan, semua ada masanya. Makanya kalau kita, semua ada masanya. Tapi Tuhan izinkan Stefanus mengalami ini. Apa Tuhan punya niat buruk dengan Stefanus? Oh enggak. Tuhan tahu melalui jalan yang tidak nyaman ini, jalan yang berbahaya ini, Stefanus akan memperoleh Stefanos. Stefanus akan memperoleh mahkota kemenangan. Orang menang itu berjuang. Kadang-kadang kemenangan itu adalah ya kumpulan rasa sakit. Juara-juara ini, sekarang lagi PON ini. Juara-juara PON ini enggak begitu saja jadi juara. Tapi mereka berlatih dan dalam pelatihan itu tuh yang ada tuh rasa capek, rasa sakit yang luar biasa. Sehingga mereka ketika bertanding mereka menang. Itu juara. Jadi kalau kita mau menjadi juara, kita mau mendapat Stefanos, mahkota kemenangan, biarkanlah Tuhan mengizinkan kita memasuki bagian-bagian yang paling pahit dalam kehidupan kita. Paling gak enak dalam kehidupan kita. Paling menderita dalam kehidupan kita. Percayalah apa yang Tuhan berikan itu baik bagi kita. Saudara kalau merasa bahwa dokter bedah itu ya, ngambil pisau bedah perut saudara,
ngambil usus buntu saudara dan sebagainya. Dendam loh saudara sama dokter bedah itu. Sudah dibayar malah nusuk perut saya. Saya somasi kamu, kan gambarnya somasi. Saya somasi kamu. Nah, seperti itu. Tapi dokter ini kan tujuannya baik. Tujuannya menolong kita justru. Bukan mau merugikan kita. Nah kalau kita bisa percaya pada dokter yang tujuannya baik ini. Kenapa kok kita tidak bisa percaya pada Tuhan yang jauh lebih baik? Ketika kita harus memasuki babak-babak, momen-momen yang kurang baik dan kurang enak, tidak pernah kita harapkan dan tidak pernah kita mimpikan. Stefanus gak pernah dari kecil mimpi, kapan ya saya diseret ke mahkamah agama. Aduh, Stefanus lucu ya kamu ya, cita-citamu apa nak? Stefanus umur 5 tahun, diseret ke mahkamah agama, gak ada loh, ini Stefanus aneh kalau kayak gini. Apa cita-citamu? Bu ya saya dirajam, kok orang dirajam tuh cool loh, dirajam tuh keren gitu. Gak ada yang berminat seperti itu. Tapi itulah yang Tuhan izinkan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, full, benar-benar percaya kepada Tuhan, maka kita mengucap syukur untuk bagian dari kehidupan kita yang saat ini harus kita jalani. Mungkin tidak ideal, mungkin kurang enak, apalagi mungkin menyakitkan. Tapi kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Karena saya boleh melewati bagian ini, karena ini pilihan-Mu Tuhan. Di balik semua ini pasti ada berkat Tuhan yang luar biasa. Itu yang kita cari, itu yang harus kita cari. Di sini Stefanus disergap, diseret, dibawa ke mahkamah agama. Berikutnya, Kisah Para Rasul 6 ayat 15. Kisah Para Rasul 6 ayat 15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Stefanus ini berada di dalam situasi yang menekan dia, sangat menekan dia. Tapi dia ekspresi wajahnya tidak stres. Ekspresi wajahnya dikatakan di sana semua orang melihat dia seperti malaikat. Jadi kalau saudara beriman pada Tuhan dan Tuhan izinkan saudara mengalami bagian-bagian yang kurang enak, kurang nyaman, bahkan berbahaya. Jangan stres. Saudara bisa bilang, saya nggak stres kok, tapi mukanya waduh gitu ya, tegang dan takut dan gimana. Gak ada muka malaikat seperti itu. Ayatnya bisa bunyi gini. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap, misalnya saya yang stres, menatap Andri, lalu mereka melihat muka si Andri sama seperti muka seorang setan dari neraka. Gitu karena stres banget, mukanya udah. Ya, saya beritahu pada saudara, saudara punya masalah apapun, persoalan apapun, kalau saudara stres di dalam hati saudara, itu tercermin di muka saudara. Tercermin dalam penampilan saudara. Bukan cuma itu akan mengganggu pikiran saudara. Itu akan mengganggu ketenangan hati saudara. Itu akan membuat peluang yang sangat besar bagi kuasa kegelapan untuk menjatuhkan saudara. Orang yang stres karena tidak punya uang misalnya, waduh tidak punya uang, saya harus membayar SPP anak saya, sekolah dan sebagainya. Listrik belum dibayar, ini tagihan ini belum dibayar, macam-macam. Stres ya, dia akan mudah ditipu oleh kuasa kegelapan untuk terima apa? Terima pinjaman. Pinjaman ini menjatuhkan dia, membuat dia punya utang yang lebih besar lagi. Yang malah dia akan terjerat dengan utang itu. Firman Tuhan katakan janganlah kamu berhutang dan janganlah kamu menghutangi. Jadi jelas, Tuhan sudah memberi rambu-rambunya. Tapi rambu-rambu itu dilupakan karena apa? Stres. Dalam situasi buruk apapun, kalau saudara beriman pada Tuhan, jangan pernah stres. Dan biarkan orang-orang melihat saudara dengan wajah malaikat. Jadi nanti pulang dari sini, semua staf dari Hotel View ini akan kaget-kaget. Karena tadinya masuk manusia biasa, kenapa yang keluar malaikat semua ya? Ya karena apa? Sudah diperbarui oleh Tuhan. Tidak stres. Gak ada gunanya. Saudara mau stres luar biasa sampai serangan jantung juga. Masalah saudara tidak pernah selesai dengan cara stres. Gak ada gunanya. Selesainya bagaimana? Dengan saudara bersandar pada Tuhan. Berpaut pada Tuhan. Saya punya kesimpulan ketika baca ayat ini. Dan ini kesimpulan pasti benar. Bahwa malaikat itu tidak pernah stres. Malaikat itu adalah
pegawainya surga, pegawainya Tuhan, pegawainya Allah yang maha besar. Nggak pernah stres. Nggak pernah stres dengan macam-macam apapun juga. Dan kehidupan kita kelak di surga itu bahkan melebihi kualitas kehidupan malaikat. Ketika kita di surga nanti. Jadi betul-betul tidak ada sesuatu hal apapun yang bisa membuat saudara stres. Oleh sebab itu berlatihlah dari sekarang. Apapun masalah saudara, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Dia adalah El Shaddai. Kalau si ibu yang menyusui itu, susu sebelah kiri rasanya sudah habis. Dipindahkan anak itu, pindah ke susu sebelah kanan. Ketika susu sebelah kanan habis juga, nggak ada susu lagi ketiga, nggak ada. Pindah lagi ke susu sebelah kiri. Karena sudah isi lagi. Itu El Shaddai. Itu adalah pemeliharaan Tuhan yang tidak kunjung habis. Tidak terbayangkan bagi kita. Gimana sih kok Tuhan ada saja akalnya dengan luar biasa. Sehingga Stefanus diperhadapkan dengan mahkamah agama yang begitu jahat, begitu kasar, begitu memfitnah dia. Dan dia sendirian. Apa dia bingung, aduh saya nggak punya koneksi nih. Nggak punya koneksi orang besar nih saya. Saya nggak punya koneksi orang yang berpangkat nih, gimana ya, siapa yang mau bakal membela saya. Saya harus sewa pengacara dari mana nih, saya nggak punya uang buat. Nggak pernah stres seperti itu. Stefanus menyerah pada Tuhan. Dan penampilannya adalah penampilan seorang malaikat. Dan itu sebuah kesaksian. Stefanus melakukan kesaksian bahwa dia adalah murid Tuhan yang luar biasa. Beriman pada Tuhan. Dia saksikan terhadap orang-orang yang fasik, yang jahat ini. Dengan cara apa? Menampilkan dirinya dengan tampilan malaikat. Bukan dia cari sensasi, bukan. Tapi dia menampilkan karena memang keluar dari dalam imannya dia kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan gak stres. Kalau saudara masih stres, ada masalah di iman saudara. Saudara boleh katakan saudara orang beriman, sangat beriman, luar biasa beriman. Tapi kalau saudara stres menghadapi masalah saudara, saudara bukan orang beriman. 0, 0 iman saudara. Saya pastikan itu. Orang yang beriman gak akan stres. Memikirkan masalahnya, mencari solusinya, tapi tidak stres. Stres itu beda loh. Itu bisa mendatangkan macam-macam penyakit dan sebagainya. Kondisi buruk terjadi pada diri saudara ketika saudara stres. Itu mempengaruhi seluruhnya. Dan itu kuasa kegelapan. Stres itu adalah pintu kuasa kegelapan untuk memasuki kehidupan saudara dan menjatuhkan saudara dengan cara yang licik. Berikutnya, Kisah Para Rasul 7. Ya, ini nggak usah kita baca. Kisah Para Rasul 7. Ayat 1 dan seterusnya, ini panjang satu perikop ini. Di sana Stefanus menyampaikan khotbah apologetika. Apologetika ini adalah khotbah pembelaan. Khotbah jenis ini adalah khotbah yang sifatnya pembelaan terhadap, bukan terhadap dirinya sendiri, tapi pembelaan terhadap imannya. Pembelaan terhadap Injil. Jadi Stefanus ini di dalam beriman, dia menyampaikan tentang ya khotbahnya dia di sana di mahkamah yang luar biasa di tempat mereka ini yang dituduhkan pada Stefanus. Dia berkhotbah tentang kebenaran Injil, berkhotbah tentang imannya. Sehingga saudara yang beriman pada Tuhan harus siap untuk menyampaikan ya penjelasan atau istilah saya khotbah apologetika. Apologetik ini adalah khotbah pembelaan terhadap iman saudara. Saudara harus bisa menjelaskan iman saudara. Loh bagaimana Pak Andri, saya nggak ngerti gini. Oh, belajarlah. Belajar firman Tuhan. Supaya nanti saudara diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa menjelaskan. Supaya apa? Supaya bisa dijelaskan akan dasar-dasar Injil. Dasar-dasar pengertian iman yang benar. Berikutnya, kita baca Kisah Para Rasul 7 ayat 55 dan 56. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 dan 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Orang yang beriman kepada Tuhan seperti Stefanus ini, ketika dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan,
penglihatan yang secara khusus untuk dirinya. Karena pada waktu itu hanya dia yang bisa melihat. Orang lain di sekelilingnya dia tidak bisa melihat langit terbuka seperti itu. Dia harus berani menyatakannya. Coba saudara perhatikan di sana ayat 55 dan 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Itu menatap ke langit loh. Jadi satu daerah yang terbuka untuk umum. Semua orang bisa menatap ke langit. Tapi mereka tidak melihat apa yang dilihat oleh Stefanus. Dikatakan lalu katanya, Stefanus menyatakan ini apa yang dia lihat. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi persis apa yang dia lihat dia sampaikan. Orang yang beriman pada Tuhan ketika mendapatkan penglihatan dari Tuhan berani menyampaikannya. Walaupun risikonya macam-macam, dia bisa dianggap gila, bisa dianggap dia menghujat juga, dia bisa dianggap sesat dan sebagainya. Tapi dia berani menyampaikannya, karena itu betul-betul yang dia lihat. Dan kalau saudara perhatikan di sana ada yang istimewa, dikatakan di sini. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Biasanya ayatnya berbunyi, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Di sini Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ayat ini. Di sini menunjukkan bahwa Yesus yang siap menyambut Stefanus. Yesus bukan duduk, tapi menyambut. Kalau saudara beriman pada Tuhan, maka kematian saudara pasti disambut oleh Tuhan Yesus. Itu yang paling kita tidak tahu kita meninggalnya kapan. Tapi kalau kita benar-benar beriman pada Tuhan, tidak usah kita ngomong, Tuhan saya mau berangkat nih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, sebentar lagi nih Tuhan. Sebentar lagi saya mati nih Tuhan. Dalam hitungan ke 10 mundur ini 10, 9, 8. Gak perlu, Tuhan jemput saya Tuhan, gak perlu. Dengan sendirinya. Sebab berharga kematian orang-orang yang beriman pada Tuhan. Saking berharganya, saudara dijemput bukan oleh malaikat. Oleh Tuhan Yesus. Saya seringkali mendampingi anak-anak Tuhan yang sudah mau dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan mereka melihat betul-betul ada satu cahaya terang yang luar biasa dalam kesaksian mereka. Mereka melihat, saya tanya, apa kamu sudah melihat satu semacam lorong begitu? Lorong seperti itu yang bercahaya terang. Sudah Pak Andri, nah berangkatlah ke sana. Sebetulnya bukan lorong, sebetulnya berkas cahaya. Saudara kalau lihat malam hari ada mobil pakai lampu jauh gitu, kan saudara lihat ada kayak berkas gitu, berkas cahaya. Nah itu berkas cahaya itu sebetulnya seperti lorong, tapi bukan lorong. Nanti dalam cahaya yang terang seperti itu, ada tarikan Tuhan yang mengajak, berangkatlah. Tuhan sudah menjemputmu. Itu kematian yang sangat indah, karena kematian orang beriman. Kalau saudara mau benar-benar dipanggil pulang oleh Tuhan dalam kondisi yang baik, nanti ada khotbah saya tentang mempersiapkan kematian. Ini belum sekarang ya, nanti. Beriman pada Tuhan, saudara akan disambut oleh Tuhan ketika saudara dipanggil pulang oleh Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Dan ini adalah hal yang terjadi dengan Stefanus. Stefanus melihat penglihatan khusus untuk dirinya sendiri. Dan dia berani menyatakannya. Itu beriman. Kadang-kadang ada orang yang diberi penglihatan oleh Tuhan. Tapi gak berani menyatakan. Takut salah. Jadi gak berani menyatakannya. Nanti malu. Kalau beriman sama Tuhan nyatakan. Nyatakan. Nanti Tuhan yang akan menggenapi apa yang dilihatnya itu. Kisah Para Rasul 7 ayat 57 dan 58. Kisah Para Rasul 7 ayat 57 dan 58. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Dikatakan di sana ketika mereka ini mendengar apa yang dikatakan oleh Stefanus tentang penglihatannya itu. Ayat 57 mengatakan di sana. Mereka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Kenapa kok berteriak dan menutup telinga? Berteriak ini bukan karena kaki mereka keinjek lah satu sama lain atau gimana. Bukan. Berteriak itu karena mereka jengkel, marah, benci. Dengan kebencian yang hebat pada Stefanus. Mereka gak mau dengar lagi apa yang dikatakan oleh Stefanus. Padahal yang dikatakan oleh Stefanus adalah kebenaran. Mereka tidak mau mendengar kebenaran. Stefanus sudah di blacklist oleh mereka.
dihakimi oleh mereka sebagai orang yang brengsek, orang yang salah sehingga tidak mau mendengarkan khotbahnya Stefanus, tutup telinga mereka. Padahal itu kebenaran. Dan ini adalah hal yang terjadi. Stefanus dirajam sebagai martir. Martir adalah orang yang mati karena imannya. Dirajam sampai mati. Orang yang beriman harus siap untuk mengalami kebencian yang hebat. Karena apa yang disampaikannya mungkin tidak disetujui orang lain. Karena ini adalah bertentangan dengan pikiran orang lain. Kita harus berani. Dan untuk itu mungkin kita berhadapan dengan sebuah ancaman kematian. Kita harus berani. Kalau saudara beriman, jangan goyah iman saudara ketika saudara berhadapan dengan kematian. Ketika saudara diancam, kalau kamu tidak meninggalkan Yesus, maka sekarang juga kamu akan dibunuh. Jangan pernah berhenti. Di sanalah saatnya saudara mati sebagai martir yang akan disambut oleh Tuhan Yesus. Mungkin saudara tidak terkenal nama saudara seperti Stefanus, tapi di hadapan Tuhan saudara sangat terkenal. Itu yang perlu ketika kita menjadi orang beriman. Berikutnya, Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Orang yang beriman menyerahkan rohnya kepada Tuhan Yesus. Ada kan orang yang mau mati itu nggak mau mati. Tidak, jangan sekarang, saya tidak mau mati. Gitu. Sampai ngomong mati aja, oh jangan loh. Pamali loh ngomong mati. Nanti kalau mati bener gimana? Oh, saya ini masih muda loh. Saya ini belum menikah. Bagi yang belum menikah. Saya belum menikah, belum tahu ya. Pernikahan pada sebuah persoalan baru lagi gitu ya. Menikah dan sebagainya gitu ya. Kadang-kadang seperti itu kan. Oh saya belum sukses. Saya masih nggak mau mati. Kalau orang beriman pada Tuhan itu malah menyerahkan rohnya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikatakan di sini, ya Tuhan terimalah rohku. Jadi orang yang beriman, ini kesimpulan saya ini, tidak pernah dicabut nyawanya. Karena ada tuh malaikat pencabut nyawa, itu gak berlaku buat orang beriman. Gak bisa nyawanya dicabut. Yang bisa adalah orang beriman itu menyerahkan rohnya. Nah menyerahkan rohnya kan tidak sembarang orang tuh. Menyerahkan rohnya ini kan pasti kepada Tuhan Yesus lah orang beriman sama Tuhan Yesus. Itu orang beriman. Terakhir, Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Stefanus dirajam. Saya sudah katakan tadi kan, dirajam itu nggak langsung mati. Proses itu, matinya proses. Letak, batu besar kena kepala, batu besar kena punggung dan sebagainya. Terus berdarah-darah dan sebagainya. Terus dalam proses mati itu, Stefanus dikatakan di sini, dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Dengan perkataan apa? Dengan perkataan pengampunan. Artinya apa? Stefanus ini masuk dalam kematian dengan hati yang mengasihi. Saudara kalau mau mati, jangan punya dendam, marah pada siapapun. Tuhan, saya jengkel sama menantu saya itu Tuhan. Menantu saya itu kurang ajar banget Tuhan. Saya dikasih pampers bekas ini Tuhan. Yang saya pakai di rumah sakit. Jangan. Saudara ketika berangkat pulang, saudara harus seperti Stefanus. Dengan hati yang mengasihi. Puji Tuhan, amin. Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat baik kepada kami, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur, Engkau sudah mengaruniakan iman kepada kami. Kami mengucap syukur, firman-Mu menumbuhkan iman kami. Kami mengucap syukur, Engkau latih kami ya Bapa untuk menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Karena Engkau menyertai setiap perjalanan kehidupan kami menuju kemenangan. Melewati bagian-bagian tersulit dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah seorang diri. Bahkan ketika maut mengancam kami tidak takut akan bahaya itu. Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kami. Tuhan Yesus yang menjamin kemenangan kami.
Di mata manusia mungkin kami adalah orang-orang yang mereka kalahkan. Tapi di mata Tuhan kami adalah orang-orang yang layak menerima akan mahkota juara. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman Tuhan ini. Dan biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami masing-masing hari demi hari. Supaya kami mempunyai iman yang dewasa. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap pelayan Tuhan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Berkati anak-anak muda ini ya Bapa. Berkati jemaat yang hari ini datang. Semuanya Tuhan berkati dan Tuhan perbarui kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Doa ini dipanjatkan dan Allah yang menjawabnya. Haleluya. Amin.